Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Tirai Sejarah. Kanal yang akan mengungkap peristiwa di masa lalu dari sudut pandang dan penyajian yang berbeda. Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil bernama Sumobito, Jombang, pada tahun 1897, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak mengguncang Republik Muda bernama Indonesia. Ia diberi nama Muso Manawarnama yang kelak dicatat dalam sejarah sebagai simbol pemberontakan dan idealisme yang tak gentar. Muso tumbuh dalam keluarga petani sederhana. Ayahnya, seorang buruh tani, mengajarkan pentingnya kerja keras dan harga diri, sementara ibunya mendidiknya untuk selalu peka terhadap penderitaan orang lain. Di pagi hari, Muso kecil berjalan kaki menyusuri pematang sawah menuju sekolah rakyat. Sepatunya hanya satu pasang, dan itu pun sering basah oleh embun pagi. Meski hidup pas-pasan, Muso haus akan ilmu. Ia membaca apa saja yang bisa ia temukan dari buku pelajaran Belanda hingga selebaran-selebaran tua tentang perjuangan kemerdekaan Filipina. Suatu hari, ketika ia duduk di bawah pohon jambu, gurunya menegur, "Kau terlalu banyak bertanya, Muso, tidak semua hal harus kau pertanyakan." Tapi Muso hanya diam, menatap cakrawala. Dalam pikirannya yang muda, ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia ini. Mengapa orang-orang seperti ayahnya harus bekerja seumur hidup tanpa pernah memiliki tanah? Mengapa tuan tanah bisa duduk-duduk, sementara rakyat menunduk? Ia masuk ke sekolah guru di Surabaya, tempat pergaulan dan pikirannya berkembang lebih liar. Di sana ia bertemu dengan pamflet-pamflet radikal, diskusi rahasia, dan gagasan tentang dunia baru, dunia tanpa penindasan. Nama-nama seperti Lenin dan Marx mulai akrab di telinganya, dan ia mulai menyebut dirinya kawan. Surabaya, 1921. Asap rokok kretek mengepul di ruangan sempit, bercampur dengan aroma tinta cetakan dan kertas tua. Di tengah kerumunan para pemuda yang gelisah, Muso berdiri dengan tangan mengepal. Ia baru saja selesai membaca sepucuk surat dari Semarang dari seorang kawan seperjuangan yang menulis tentang perlunya revolusi. Waktu itu, dunia sedang berubah. Di Eropa, revolusi Bolshevik mengguncang kerajaan-kerajaan tua. Di Hindia Belanda, kaum buruh mulai berani menuntut hak. Di tengah semua itu, Muso menemukan rumahnya dalam tubuh sebuah partai baru, PKI, Partai Komunis Indonesia. Bersama tokoh-tokoh seperti Semaun dan Tan Malaka, Muso menjadi bagian dari generasi pertama revolusioner Indonesia yang percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai melalui perjuangan kelas. Bukan diplomasi, bukan kompromi, tapi dengan menggulingkan tatanan lama yang timpang. Tahun 1926, PKI memutuskan untuk mengangkat senjata melawan pemerintah kolonial Belanda. Muso ikut merancang pemberontakan itu, sebuah pemberontakan yang tersebar di Banten, Batavia, dan Sumatera. Namun semua berjalan tak sesuai rencana. Pemberontakan gagal total, ribuan ditangkap, ratusan dibuang ke Digul, dan PK dihancurkan. Muso lolos. Dengan identitas palsu dan bantuan jaringan bawah tanah, ia melarikan diri ke luar negeri. Tapi di balik pelariannya, ada kekecewaan mendalam. "Rakyat kita belum siap," tulisnya dalam jurnal pribadinya. Tapi sejarah tidak menunggu kesiapan. Kita harus memaksanya bergerak. Dengan tekad itu, ia berlayar ke tanah asing yang penuh janji Uni Soviet, pusat revolusi dunia. Ia tak lagi hanya seorang guru dari Jombang, tapi seorang buronan kolonial, ideolog keras kepala, dan pembawa api yang suatu hari akan kembali membakar tanah kelahirannya. Moskow, 1927. Kabut dingin menyelimuti stasiun ketika Muso turun dari kereta api. Jaket wol murah melilit tubuhnya yang kurus. Tak ada sambutan, hanya deruangin musim dingin dan barisan patung Lenin yang berdiri membisu. Di tanah asing itu, Muso memulai hidup barunya, seorang pelarian dari timur yang mencari arti perjuangan di jantung komunisme dunia. Ia diterima di Universitas Komintern, sekolah para revolusioner dari seluruh penjuru dunia. Di sana, ia bertemu dengan pejuang dari Tiongkok, India, Vietnam.
dan Afrika. Diskusi mereka membara tentang revolusi petani, strategi gerilya, kontrarevolusi, dan pengkhianatan borjuis. Tapi bagi Musso, ini bukan hanya sekolah. Ini adalah tempat pemurnian keyakinan. Revolusi bukan soal semangat, katanya suatu malam dalam diskusi, tapi disiplin, teori, dan keteguhan untuk menghancurkan dunia lama. Ia menguasai teori Marxis-Leninis dengan cepat. Ia menulis pamflet, ikut menyusun analisa politik Asia Tenggara, dan pelan-pelan mulai dikenal oleh para petinggi Komintern. Ia pun terlibat dalam perdebatan sengit dengan sesama eksil Indonesia, terutama dengan Tan Malaka, yang mulai mempertanyakan arah Komintern dan menekankan pentingnya nasionalisme Indonesia. Bagi Musso, Tan Malaka terlalu lunak. Baginya, Indonesia harus menjadi bagian dari revolusi proletar internasional. Kompromi dengan kaum nasionalis hanya akan memperlambat perubahan sejati. Di Moskow, ia juga menikahi seorang perempuan Rusia. Rumah mereka kecil, tapi dipenuhi buku dan peta. Dalam salah satu catatan pribadinya yang ditemukan bertahun kemudian, Musso menulis, "Anak-anakku akan lahir dari salju, tapi jiwanya akan terbakar oleh panasnya perlawanan. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Dunia berubah, fasisme bangkit di Eropa, Perang Dunia meletus, Jepang menjajah Asia, dan Indonesia akhirnya merdeka, tapi merdeka yang, menurut Musso, belum utuh. Ia menunggu saat yang tepat. Dan ketika undangan itu datang pada 1948 dari kawan lamanya, Amir Syarifuddin, Musso tahu, waktunya telah tiba. Ia berkemas, menatap untuk terakhir kalinya kota Moskow yang telah menempanya, lalu naik pesawat menuju Jakarta dengan satu tujuan, menyalakan kembali revolusi yang sempat padam. Jakarta, Agustus tahun 1948. Ketika pesawat militer Soviet yang membawanya mendarat diam-diam di Yogyakarta, banyak yang terkejut. Tak ada yang menduga Musso, sosok yang selama ini dianggap hilang, bahkan mati, tiba-tiba muncul kembali. Tapi dia bukan lagi Musso yang dulu. Ia datang sebagai utusan internasional dengan dokumen dari Komintern dan restu diam-diam dari Moskow. Amir Syarifuddin, eks-perdana menteri yang baru saja kehilangan kekuasaan, menyambutnya dengan pelukan ragu. "Kita butuh harapan," katanya. Tapi Musso tak datang membawa harapan, ia datang membawa rencana. Langkah pertamanya, menghidupkan kembali PKI. Dalam hitungan minggu, ia menyatukan berbagai faksi kiri, Partai Sosialis Kiri, buruh pelabuhan, tani miskin, pelajar-pelajar radikal, dan menjadikan dirinya pemimpin tunggal partai. Ia menyebut program barunya Jalan Baru untuk Republik. Di hadapan massa di Solo dan Madiun, Musso berpidato dengan semangat api. "Kita sudah merdeka, tapi masih dijajah oleh para borjuis dalam negeri. Kita perlu revolusi yang baru, revolusi rakyat." Pidatonya membakar, panas, penuh janji, tapi juga menebar ketakutan. Presiden Soekarno mulai gelisah. Ia tahu Musso bukan sekadar ideolog, tapi juga pelaksana, orang yang berani menumpahkan darah demi doktrin. Maka, jalur tengah mulai runtuh, diplomasi gagal, dan pada 18 September tahun 1948, Musso dan PKI mengumumkan pengambil alihan Madiun. Bendera merah dikibarkan, tentara dan polisi yang tak mau tunduk dieksekusi, para pemimpin daerah pro-republik ditangkap. Musso mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia dengan Madiun sebagai ibu kotanya. Namun ia keliru menghitung. Soekarno tak gentar. Ia tampil di radio, berseru kepada rakyat, "Pilihlah aku atau Musso, pilihlah republik atau kekacauan." Riani bergerak cepat. Dalam waktu 2 minggu, Madiun jatuh, PKI dihancurkan, para kader diburu. Musso lari ke arah timur ke hutan-hutan Ponorogo, dikejar oleh pasukan-pasukan yang dulu ia harapkan bisa jadi tentara revolusinya. Ponorogo, akhir Oktober tahun 1948. Kabut pagi menyelimuti hutan-hutan di Sumoroto. Daun basah, tanah licin, dan suara ranting patah jati musik kematian bagi para pelarian. Di antara mereka,
Muso berjalan pelan, wajahnya pucat, janggutnya tumbuh tak terurus, jaket lusuh berdebu, sepatunya sudah berlubang. Ia bukan lagi orator penuh semangat di mimbar. Ia bukan lagi pemimpin partai revolusioner, ia kini hanya manusia tua yang diburu, lapar, dan kelelahan ditinggalkan sejarah yang tak berpihak padanya, di antara kawanan kecil pendukungnya yang tersisa. Tak semua lagi setia, beberapa mulai ragu, sebagian sudah tertangkap, dan yang lain memilih menyerah. Tapi Muso tetap keras kepala. Ia menolak kabur ke luar negeri. Ia ingin mati di tanah yang memperanakan dan mengkhianatinya. Sore itu, ia bersembunyi di sebuah rumah kecil dekat pinggir hutan. Seorang petani tua memberi makan seadanya. Singkong rebus dan air kelapa. Muso makan dalam diam. Matanya menatap jauh keluar jendela, ke arah pepohonan yang bergoyang pelan ditiup angin. Entah apa yang dipikirkannya, revolusi yang gagal, pengkhianatan, atau masa kecilnya di Sumobito. Pagi berikutnya, pasukan TNI mengepung rumah itu. Dia di dalam. Teriak seorang informan. Tembakan pecah, Muso dan dua pengawalnya melawan sebentar dengan pistol tua, tapi jumlah tak seimbang. Dalam hujan peluru, Muso roboh. Tubuhnya bersimbah darah, tergeletak di tanah basah Sumoroto. Berita kematian Muso menyebar cepat. Pemerintah Republik mengklaim kemenangan. PKI lumpuh, para pengikutnya diburu hingga kakar. Tapi untuk sebagian kecil orang mereka yang percaya pada gagasan-gagasan Muso, ia mati sebagai martir. Sebagai orang yang tak pernah tunduk. Di desa tempat ia dilahirkan, seorang petani tua berkata lirih, Muso terlalu jauh bermimpi. Tapi, siapa lagi yang berani bermimpi sebesar itu? Tahun-tahun berlalu, nama Muso dihapus dari buku sejarah resmi. Ia dikenang sebagai pemberontak, pengkhianat, tapi bagi sejarah yang jujur, Muso tetap bagian dari kisah Indonesia, seorang anak desa yang menantang dunia dan menebusnya dengan nyawa. Demikian sekelumit sejarah untuk kali ini, semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.